Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai analisis perusahaan retail Alfamart. Selanjutnya, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan tim saya. Yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Raffi Maulana Sidik, lalu ada rekan saya yaitu Ahmad Jian, lalu ada rekan saya selanjutnya yaitu Muhammad Ihsan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Alfamart awalnya bergerak di bidang perdagangan dan distribusi, adalah jaringan minimarket di bawah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, didirikan oleh Joko Susanto. Kantor pusatnya berada di Tangerang, Indonesia. Memasuki sektor minimarket pada tahun 1999 dengan membuka gerai pertama bernama Alfa Minimart di Karawaci, Tangerang. Awalnya merupakan bagian dari HM Sampurna. Kemudian pada tahun 2006, saham mayoritas diakuisisi oleh PT Sigmantara Alfindo milik Joko Susanto. Alfamart menyediakan berbagai produk kebutuhan pokok sehari-hari, makanan, minuman, dan produk rumah tangga lainnya yang dijual melalui ribuan toko yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain. Di sini ada visi misi dari Alfamart itu sendiri, yang misinya itu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi pada pemberdayaan pelaku usaha kecil, pemenuhan kebutuhan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Dengan misinya, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan melalui produk dan layanan berkualitas, menegakkan etika bisnis dan menjadi yang terbaik, mendukung jiwa wirausaha dan kemitraan usaha, dan yang terakhir yaitu membangun organisasi global yang sehat, terpercaya, dan memberi manfaat untuk semua pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya struktur saluran distribusi Alfamart. Yang pertama, produsen atau prinsipal. Pihak yang memproduksi barang seperti Unilever, Indofood, Nestle, dan lain-lainnya. Yang kedua, distributor atau wholesaler. Mereka menyuplai produk dalam jumlah besar ke pusat distribusi Alfamart. Yang ketiga, distribution center atau DC. Fungsinya untuk menyimpan dan menyortir barang sebelum dikirim ke toko-toko. Yang keempat, gerai Alfamart. Barang dari DC dikirim ke toko milik perusahaan atau toko waralaba. Yang kelima, konsumen akhir. Pembelian bisa dilakukan secara langsung di toko, lewat aplikasi AlfaGift, atau lewat marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Nah, selanjutnya jenis saluran distribusi Alfamart. Yang pertama, saluran langsung. Saluran ini terdiri dari alur produsen, DC, toko Alfamart, dan konsumen. Disebut saluran langsung karena produk dari produsen dikirim langsung ke pusat distribusi Alfamart tanpa melalui pihak ketiga seperti distributor. Keuntungan bagi Alfamartnya yaitu biaya distribusi lebih rendah, dan kedua, stok dan pasokan lebih terkendali. Yang terakhir yaitu proses pengiriman lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu saluran tidak langsung. Alurnya adalah produsen, distributor, DC, toko Alfamart, dan konsumen. Berbeda dengan saluran langsung di sini, produsen mengirim barang ke distributor terlebih dahulu, lalu distributor yang menyuplai ke pusat distribusi Alfamart. Jenis saluran ini digunakan untuk yang pertama, produsen kecil atau menengah. Yang kedua, produk dengan volume penjualan kecil atau belum punya infrastruktur logistik tersendiri. Mengapa butuh distributor? Yang pertama yaitu karena produsen tidak punya kapasitas distribusi sendiri. Dan yang kedua, untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus membangun sistem logistik dan yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu saluran omnichannel. Saluran modern ini mengikuti alur produsen, DC Alfamart, toko atau layanan online, dan konsumen. Pada sistem ini, konsumen dapat belanja secara langsung di toko fisik Alfamart atau secara online lewat aplikasi AlfaGift, dan juga melalui platform seperti Tokopedia dan Shopee. Barang biasa diambil langsung di toko atau pick up, atau bisa dikirim ke rumah dari toko terdekat atau dari pusat distribusi. Keuntungan saluran omnichannel yaitu memberikan konsumen fleksibilitas dan kemudahan. Yang kedua, cocok untuk konsumen digital, mereka yang sibuk atau saat kondisi seperti pandemi. Nah, selanjutnya strategi logistik dan rantai pasok Alfamart.
Yang pertama yaitu sistem distribusi terpusat. Alfamart memiliki DC yang menerima, menyortir, dan mengirimkan barang ke toko-toko sesuai kebutuhan. Yang kedua, teknologi informasi. Sistem logistik mereka sudah terintegrasi seperti WMS, ERP, dan POS. Yang ketiga, just-in-time delivery. Strategi ini memastikan barang dikirim tepat waktu dan menghindari pengumpulan stok. Dan yang keempat, kemitraan dengan supplier. Alfamart menjalani kerjasama jangka panjang dengan sistem kontrak atau promosi bersama. Yang kelima, omnichannel, integrasi penjualan offline dan online lewat Avagif, serta layanan antar dan pick up di toko. Yang keenam, manajemen armada. Mereka punya armada sendiri dan juga bekerjasama dengan pihak ketiga atau efisiensi pengiriman. Yang terakhir yaitu analisis peminatan. Melalui data penjualan, Alfamart memprediksi kebutuhan konsumen agar stok tetap sesuai dan tidak ada produk yang dead stock. Nah, selanjutnya strategi dan distribusi Alfamart. Yang pertama, strategi lokasi. Alfamart memilih lokasi yang strategis, terutama di kawasan padat penduduk dan daerah urban. Yang kedua, strategi pokok. Alfamart menawarkan produk kebutuhan sehari-hari atau fast-moving consumer goods. Yang ketiga, strategi harga. Alfamart menggunakan strategi harga bersaing dan menawarkan banyak promosi seperti diskon serta program loyalitas. Yang keempat, strategi promosi. Promosi dilakukan melalui brosur, iklan TV, media sosial, dan aplikasi. Yang kelima, digitalisasi dan inovasi. Alfamart mengembangkan aplikasi Avagif untuk belanja online dan pengiriman. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dan solusi bisnis Alfamart. Yang pertama, tantangannya itu ada persaingan ketat di industri retail, persaingan langsung dengan kompetitor lainnya, serta kehadiran minimarket lokal dan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan GrabMart. Solusinya itu adalah pengembangan aplikasi Alfagif untuk layanan belanja online dan pengiriman cepat, dan juga peningkatan program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan tetap, seperti membuat member card dan diskon eksklusif. Yang kedua itu ada perubahan perilaku konsumen. Tantangannya itu adalah konsumen semakin mengutamakan kenyamanan, kecepatan, dan pengalaman berbelanja digital. Kebutuhan akan produk sehat, lokal, dan ramah lingkungan juga meningkat. Dengan itu solusinya adalah menyediakan berbagai metode pembayaran dengan pembayaran digital seperti e-wallet atau QRIS. Selanjutnya itu adalah menambah variasi produk seperti makanan sehat, organik, dan produk lokal UMKM. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah isu sosial dan lingkungan. Kritik dari masyarakat tentang minimarket yang mematikan usaha kecil atau warung tradisional, dan tekanan untuk menjalankan bisnis yang lebih ramah di lingkungan. Solusinya itu adalah program kemitraan dengan warung lokal dan kepelatihan UMKM, dan pengurangan penggunaan plastik dan kampanye belanja ramah lingkungan, dan juga membuat CSR, yaitu program beasiswa atau donasi bencana dan kegiatan sosial di masyarakat sekitar toko. Oke, kesimpulannya adalah Alfamart merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Dengan jaringan distribusi yang luas dan sistem yang efisien, Alfamart berhasil menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Strategi pemasaran berbasis marketing mix, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi dijalankan dengan baik. Didukung inovasi digital seperti Alfagif dan kemitraan franchise. Di tengah persaingan yang semakin ketat serta perubahan perilaku konsumen, Alfamart terus beradaptasi melalui transformasi digital, ekspansi pasar, dan dukungan terhadap produk lokal serta UMKM untuk mempertahankan posisi di pasar retail nasional. Oke, itu saja hasil analisis dari perusahaan retail Alfamart dari kami. Sekian, terima kasih.